Kemudian kota tempat dia tinggal ini akhirnya diberi nama dengan kota kelahirannya. Pada saat itu Baitul Maqdis atau Yerusalem dikenal di dunia Islam sebagai kota Al-Quds. Maka dia kasih nama juga kotanya ini sebagai kota Al-Quds. Tapi karena orang Jawa itu suruh qaf itu susahnya keluk, maka kota itu kemudian dikenal sebagai Kudus. Jadi kota Kudus itu monumen persaudaraan Indonesia Palestina sejak abad ke-15. Kudus. Maka kalau di Kudus oleh-oleh khasnya namanya jenang. Jenangnya merek Mubarak. Karena ilal masjidil aqsa ladzi barokna haulahu gitu ya. Jadi dakwah ini berkembang dengan cara yang luar biasa, termasuk bagaimana kemudian invensi di bidang pertanian. Dalam serat Wali Sanan disebutkan dulu orang Jawa itu membalik tanah memakai linggis. Untuk pertaniannya orang Jawa itu membalik tanah pakai linggis, dan itu lama. Maka diceritakan dalam serat Wali Sana, Sunan Kalijaga menciptakan cangkul khas Jawa yang terdiri atas 3 bagian: duran, bagian pegangan, bawak, bagian yang menjadi handle logamnya, dan pacul, bagian yang tajam. Duran itu ndedu memarang pangeran, bawak itu obeng awak beramal, jadi doa, amal soleh, dan pacul itu membersihkan hati dari selain Allah. Kemudian dia juga menciptakan wuluku atau bajak. Kalau pacul 3 bagian dan masing-masing bagian ada filosofi Islamnya, wuluku, bajak itu terdiri dari 7 bagian dan masing-masing juga ada filosofi Islamnya. Sayang saya belum hafal. Lain waktu insya Allah saya hafalkan dulu teman-teman insya Allah. Dan inilah yang dilakukan oleh para wali sehingga kemudian dakwah ini masif. Kita akan tutup dengan bantahan terhadap teori dalam tanda kutip ngawur yang mengatakan Islam menjadi sebab keruntuhan Majapahit. Ceritanya sengkalan atau penanda tahun keruntuhan Majapahit itu dalam bahasa Jawa di Babat disebut sirna ilang kertaning bumi. Sirna, ilang, hilang, kertaning, kemakmuran, bumi. Kalimat itu bisa diterjemahkan menjadi angka. Gimana caranya? Sirna itu 0, betul? Ilang itu juga 0. Kertaning, kemakmuran itu 4. Bumi ada berapa? 1. Maka kalau dibaca sirna ilang kertaning bumi 0041. Dibalik menjadi tahun Saka 1400. Apa yang terjadi pada tahun Saka 1400? Konversi dulu ke tahun Masehi menjadi 1478. Apa yang terjadi pada tahun 1478? Apakah Demak menyerbu Majapahit? Bukan. Berulang kali para wali menasihati Raden Patah agar sabar, dakwah tidak perlu tergesa-gesa. Kenapa? Karena orang Jawa adalah orang yang sangat menghormati orang tua dan leluhur. Sementara yang bertahta di Majapahit adalah Brawijaya V, Kertawijaya, yang itu adalah ayahanda Raden Patah. Kalau sampai Raden Patah menyerbu Majapahit, kata Sunan Kalijaga, maka rakyat Jawa tidak akan pernah mau masuk Islam. Kenapa? Rakyat Jawa pasti anti kepada agama dari anak durhaka. No way, kata Sunan Kalijaga, jangan menyerbu Majapahit. Terjadi penyerbuan ke Majapahit, kudeta yang sangat luar biasa tahun 1478. Tapi siapa yang mengkudeta? Muslim? Bukan. Sesama Hindu, namanya Girindrawardhana Dyah Ranawijaya dari Keling, dari Kediri, mengkudeta Raja Brawijaya V yang bertahta di Trowulan, Mojokerto. Jadi kudeta dari Kediri ke Mojokerto, agak dekat itu. Kudeta terjadi, Brawijaya 5 melarikan diri ke Gunung Lawu. Kemudian siapa namanya? Girindrawardhana mengangkat dirinya menjadi Raja Majapahit yang baru dengan gelar Brawijaya VI. Brawijaya VI ini bingung terhadap perkembangan Islam. Maka dalam Babat disebutkan dia bikin keris pusaka namanya condong campur.
Ini metafor, bukan bikin keris betulan, tapi kebijakannya itu disebut sebagai condong campur. Condong itu cenderung, campur itu mencampur adukkan. Jadi dia minta rakyat Majapahit menerima Islam sebagai agama baru, dicampur saja dengan keyakinan Hindu dan Buddha. Toh Hindu dan Buddha dulu bisa dicampur, Islam harusnya bisa, kata dia. Maka justru kampanyenya Girindra Wardana adalah mendamaikan Islam, Hindu, dan Buddha, tapi dengan cara mencampurkan adukkan ajarannya. Ini malah yang Hindu juga nggak suka, yang Islam juga nggak suka, yang Buddha juga nggak suka sama dia. Maka terjadi kudeta merangkak. Ketika kemudian Demak merasa kebijakan ini membingungkan, tapi masih ditahan-tahan. Jangan memberontak dulu pada Girindra Wardana. Dia masih berdarah Majapahit meskipun dari jalur yang tepi. Dia masih kerabatnya Raden Patah. Dengan begitu, khawatirnya rakyat Majapahit menganggap Raden Patah sebagai perusak silaturahmi. Sabar. Ternyata tahun 1501 terjadi kudeta berikutnya. Dilakukan oleh Perdana Menteri, namanya Patih Udoro. Dalam kronik dinasti Ming disebut Pabutala, Prabu Udara, Pabutala. Orang Cina kalau nulis jadi berubah gitu ya. Pabutala. Kudeta ini berhasil, Girindra Wardana jatuh, Pabutala mengangkat diri menjadi Brawijaya 7. Bedanya apa dengan Brawijaya 6? Brawijaya 7 sangat agresif memusuhi Islam. Pada tahun 1503 dia menyerbu ke pesantren Giri Kedaton. Dalam babat digambarkan Sunan Giri lagi nulis, di luar prajurit Majapahit menyerbu ribut-ribut. Sunan Giri marah, penanya dilempar ke langit, lalu berubah menjadi keris, namanya keris Kiai Kolomunyeng. Lalu keris Kiai Kolomunyeng menghancurkan pasukan Majapahit. Itu metafor. Babat itu semuanya metafor. Jadi jangan langsung, wah kerisnya muter-muter. Enggak. Kerisnya terbang. Enggak. Kalam itu artinya ucapan, munyeng artinya bikin pusing. It means kemungkinan Sunan Giri pidato atau nulis surat, kolam itu pena, munyeng bikin pusing. Pidato atau nulis surat kepada komandan-komandan Majapahit yang akhirnya membuat mereka satu sama lain saling bunuh. Satu sama lain saling menghancurkan. Nah, kan babat itu ditulis oleh dinasti Mataram. Orang Jawa itu kan mikul dhuwur mendem jero, suka menutupi aib leluhur. Nah, kalau ditulis apa adanya, khawatirnya, jadi karena dinasti Mataram itu dari jalur ibu, Nyai Sabinah Ibunda Panembahan Senopati itu cicitnya Sunan Giri. Ini kan kakek, berarti gitu. Jadi ditulis begitu, keris Kiai Kolomunyeng. Padahal maksudnya Sunan Giri ngomong atau menyampaikan sesuatu yang membuat prajurit Majapahit saling bunuh. Tapi kalau ditulis apa adanya, nanti kan orang menafsirkan, oh Sunan Giri itu provokator keren ya. Provokator hebat, bisa mengadu pasukan Majapahit saling bunuh. Nah, maka kemudian dimetaforkan menjadi keris Kiai Kolomunyeng yang menghancurkan pasukan Majapahit itu. Nah, penyerbuan Giri ini menjadi casus belli. Demak memproklamasikan perang melawan Majapahit, dan ketika itu didukung oleh rakyat Majapahit. Kenapa? Bagaimanapun Raden Patah itu pangeran, anak raja. Sementara Patih Udara itu patih karir. Dia meniti karir dari bawah, bukan keturunan bangsawan, kok sekarang jadi raja. Dianggap tidak berhak. Maka rakyat berduyun-duyun mendukung Raden Patah, mengalahkan Patih Udara, dan pada tahun itu 1503 Majapahit berakhir riwayatnya bukan hanya oleh serangan Demak, tapi oleh rakyatnya yang kemudian berbondong-bondong masuk Islam, menerima Raden Patah sebagai pewaris sah dan pelanjut keturunan Majapahit sebagai raja, dan dia mengikuti agama Islam yang dibawa oleh Raden Patah, yang dibawa dengan penuh kedamaian. Clear ya? Saya menjawab tuduhan-tuduhan tadi. Terima kasih, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.